wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah berkenan hadir pada hari ini. Langsung saja ya. Baik, bisa diceritakan apa hal utama yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke konseling pada hari ini? Saya datang ke konseling hari ini karena akhir-akhir ini saya sering merasa cemas dan kepikiran terus akan hal-hal yang seharusnya nggak saya pikirkan. Nah, seperti kalau diberi tugas terus jadi panitia ataupun menjadi volunteer. Saya selalu takut akan hasilnya yang kurang bagus dan akan mengecewakan orang lain. Setelah kegiatan selesai pun, saya masih kepikiran apa yang harus saya lakukan dan padahal orang lain itu nggak akan mempersalahkan itu. Nah, bagaimana situasi di rumah akhir-akhir ini? Apakah masalah yang kamu hadapi ini memengaruhi antar hubungan dengan anggota keluarga kamu? Hubungan saya dengan anggota keluarga sebenarnya baik. Orang tua juga mendukung saya. Saya hanya merasa tidak enak kalau sampai mengecewakan mereka atau membuat mereka berpikir saya tidak bisa bertanggung jawab. Nah, bagaimana sih hubungan kamu dengan teman-teman atau orang terdekat kamu saat ini? Apakah ada konflik tertentu? Hubungan saya dengan teman-teman saya juga tergolong cukup baik. Saya cukup aktif di sekolah dan sering ikut kegiatan. Cuma saya sering berpikir bagaimana penilaian mereka terhadap saya. Jalannya sekolah kamu akhir-akhir ini, apakah ada kendala yang sedang kamu hadapi? Kalau mau ujian atau presentasi, saya sering susah tidur karena terus memikirkan hasilnya nanti. Pas belajar juga sering susah fokus karena pikiran saya lebih sibuk memikirkan kemungkinan buruk ke depannya. Oke, baik. Nah, ketika masalah itu muncul, perasaan apa saja sih yang biasanya paling dominan kamu rasakan? Yang paling sering saya rasakan itu cemas, terus khawatir, takut gagal, sama takut mengecewakan orang lain. Kadang saya juga jadi menyalahkan diri sendiri kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, saat sedang merasa tertekan oleh masalah tadi, apa yang biasanya cenderung kamu lakukan? Biasanya saya jadi overthinking. Saya terus mengulang kejadian yang sudah lewat di kepala saya dan mencari-cari kesalahan yang mungkin saya lakukan. Kalau lagi di tempat ramai dan mulai tidak nyaman, saya biasanya izin untuk menjauh sebentar supaya bisa lebih tenang. Apakah ada keluhan fisik yang kamu rasakan belakangan ini, seperti pusing, sakit perut, atau hal lainnya? Kalau lagi cemas, jantung saya suka berdebar lebih cepat daripada biasanya. Seperti menjelang ujian akhir, saya juga sering susah tidur. Dan juga akhir-akhir ini saya juga cepat capek secara mental. Baik. Nah, boleh kamu sebutkan ya dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu ringan dan 10 itu sangat berat. Nah, di angka berapa sih kamu menilai beratnya masalah yang kamu rasakan ini, dan juga sejauh mana masalah ini mengganggu aktivitas sehari-hari kamu ataupun konsentrasi belajar kamu? Kalau disuruh beri nilai dari 1 sampai 10, mungkin sekitar 5. Soalnya cukup mengganggu. Saya jadi susah tidur, susah fokus belajar, cepat capek,
dan kadang jadi tidak menikmati kegiatan yang sebenarnya dulu saya sukai. Oke, baik. Nah, ketika situasi terasa sangat berat tadi, apakah pernah muncul pikiran untuk menyakiti diri kamu sendiri atau melakukan hal yang berbahaya lainnya? Untungnya tidak pernah. Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan hal-hal yang membahayakan diri saya. Nah, baik. Seberapa yakin sih kamu bahwa kamu ini mampu melewati situasi sulit, dan apakah sebelumnya kamu pernah menghadapi masalah serupa dan berhasil menyelesaikannya, atau bagaimana cara kamu menilai keberhasilan tersebut? Sebenarnya saya tahu saya mampu mengerjakan tugas karena selama ini saya sering dipercaya menjadi panitia atau volunteer. Tapi setiap kali mengerjakannya, saya tetap merasa kurang yakin dan takut hasilnya tidak sesuai harapan saya. Nah, baik. Bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri di tengah situasi tadi? Lalu kalimat atau pikiran negatif apa sih yang sering muncul di kepala kamu tentang diri kamu sendiri? Saya sering merasa diri saya belum cukup baik. Pikiran yang sering muncul itu seperti kayaknya aku masih kurang, atau jangan sampai aku mengecewakan orang lain. Tapi saya juga tahu kalau saya sebenarnya orang yang bertanggung jawab dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Menurut kamu nih, apa arti sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kamu? Kalau menurut saya, berhasil itu saat saya bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik dan tidak mengecewakan orang lain. Baik. Apa nilai atau prinsip-prinsip hidup yang paling penting bagi kamu pada saat ini? Saya paling menghargai tanggung jawab, komitmen, dan berusaha melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana sih pandangan kamu mengenai peran seorang laki-laki ataupun perempuan di dalam keluarga ataupun masyarakat? Kalau menurut saya, laki-laki maupun perempuan itu sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik sesuai perannya. Nah, sejauh mana sih keyakinan religius atau spiritual membantu kamu menghadapi situasi ini? Biasanya saya berdoa kalau lagi merasa cemas. Itu menurut saya lumayan membuat saya lebih tenang. Walaupun kadang pikiran saya tetap sulit berhenti. Bisa kamu ceritakan bagaimana kedekatan kamu dengan ibu kamu, dan juga bagaimana dengan ayah atau figur pengasuh lainnya yang membesarkan kamu? Saya sangat dekat dengan ibu saya, tetapi ayah saya sudah meninggal. Kalau dengan teman juga cukup baik hubungannya, tapi saya sering takut mengecewakan orang lain yang percaya sama saya. Jadi saya sering memikirkan pendapat mereka secara berlebihan. Baik, sebelumnya mohon maaf ya. Baik. Nah, bagaimana dengan kondisi kesehatan fisik kamu secara umum akhir-akhir ini? Secara fisik, syukur saya sehat. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih pola tidur dan pola makan kamu dalam beberapa minggu terakhir? Apakah ada perubahan yang drastis? Kalau sedang banyak pikiran atau menjelang ujian, saya biasanya sering susah tidur.
untuk makanan masih seperti biasa. Apakah saat ini kamu sedang mengonsumsi obat tertentu dari dokter? Saya sedang tidak mengonsumsi obat apapun sih. Oke, baik. Nah, di dalam keluarga besar kamu nih, apakah ada riwayat anggota keluarga yang memiliki keluhan kesehatan mental atau masalah ketergantungan alkohol? Setahu saya ya, tidak ada anggota keluarga saya yang mengalami gangguan kesehatan mental. Baik. Nah, saat tadi kan kamu bilang ya ada rasa cemas, nah seperti itu ya. Nah, saat rasa cemas itu memuncak, apa yang biasanya sedang kamu pikirkan? Nah, atau bagaimana sih cara kamu mengartikan situasi itu? Oke. Saat rasa saat rasa cemas muncul, saya langsung berpikir kalau nanti hasilnya akan jelek atau saya akan mengecewakan orang lain. Jika ada satu kalimat langsung yang tiba-tiba muncul secara otomatis di pikiran kamu pada saat kamu merasa sangat terpuruk, kalimat seperti apa yang biasanya terdengar? Pikiran atau kata-kata yang paling sering muncul itu seperti, kalau aku gagal gimana ya, kalau hasilku mengecewakan orang lain juga gimana, atau aku pasti masih kurang. Apakah pikiran-pikiran tersebut membuat kamu kesulitan fokus atau berkonsentrasi dalam beraktivitas? Iya, pikiran-pikiran itu bikin saya susah fokus waktu belajar atau mengerjakan sesuatu. Nah, bagaimana sih cara kamu merespon jika gejala kecemasan itu datang? Lalu apakah kamu cenderung menghindar atau mencari bantuan orang lain? Kalau kecemasan itu datang, saya biasanya mencoba menyendiri sebentar, mencari tempat yang lebih tenang dan sepi, atau menarik nafas sampai saya merasa lebih baik. Nah, apa yang biasanya kamu lakukan untuk membuat perasaan menjadi lebih tenang? Biasanya saya mendengarkan musik, menyendiri sebentar, atau cerita ke teman yang saya percaya. Keluarga juga cukup sangat mendukung saya. Oke, baik. Nah, apa yang membuat kamu memutuskan mencari bantuan konseling sekarang? Bukan di waktu yang lalu, dan apa sih langkah kecil yang sudah mulai kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya mulai mencari bantuan karena merasa kecemasan ini sudah cukup mengganggu aktivitas saya. Saya ingin belajar supaya bisa mengendalikan pikiran saya dan tidak terus-menerus overthinking. Baik. Nah, bagaimana masalah tadi itu berdampak pada peran kamu sebagai seorang anak di rumah ataupun sebagai seorang siswa di sekolah dan sebagai seorang teman di lingkungan sosial kamu? Sebagai siswa, saya tetap berusaha mengerjakan semua tugas, dan sebagai volunteer juga saya tetap ikut kegiatan. Tapi sekarang saya merasa lebih cepat lelah dan sudah tidak seantusias dulu saat mengikuti kegiatan. Nah, apakah ada latar belakang budaya atau suku tertentu yang memengaruhi
cara kamu atau keluarga kamu memandang masalah? Di keluarga saya, pendidikan dan tanggung jawab itu penting. Saya juga dibiasakan untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Nah, di dalam keluarga kamu, apa harapan orang tua terkait pendidikan ataupun karir? Lalu bagaimana sih cara keluarga kamu berkomunikasi atau menyelesaikan suatu konflik? Oke. Orang tua saya berharap saya belajar dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau ada masalah, biasanya kami membicarakannya bersama-sama. Oke, bicarakan bersama-sama ya. Nah, apakah kamu merasa ada tekanan dari lingkungan sosial, misalnya standar ekonomi atau aturan masyarakat, dan juga sejauh mana sih media sosial memengaruhi kondisi pikiran kamu pada saat ini? Saya merasa cukup terpengaruh dengan penilaian orang lain. Saya selalu ingin memberi kesan yang baik, sehingga sering merasa tertekan kalau harus tampil atau memegang tanggung jawab. Nah, bagaimana sih kondisi lingkungan tempat kamu tinggal sekarang atau tempat kamu beraktivitas, misalnya di sekolah, pada kehidupan sehari-hari kamu? Apakah lingkungan kamu membuat kamu merasa nyaman atau justru malah membuat kamu merasa tertekan? Lingkungan sekolah sebenarnya nyaman, tapi kalau ada acaranya yang ramai dan banyak orang, saya kadang merasa tidak nyaman sampai harus keluar sebentar untuk menenangkan diri. Nah, apakah ada kejadian di masa lalu seperti konflik keluarga atau kehilangan seseorang? Nah, lalu pengalaman kegagalan akademik ataupun kejadian traumatis yang menurut kamu masih membekas atau mempengaruhi kondisi kamu sekarang? Kalau dari dulu saya sering dipercaya untuk memegang tanggung jawab. Lama-lama saya jadi merasa harus selalu berhasil dan takut kalau sampai melakukan kesalahan. Selain masalah utama yang kita bahas tadi nih ya, nah apakah ada tekanan mendesak lainnya yang terjadi saat ini, misalnya masalah kondisi kesehatan atau yang lainnya? Sekarang yang paling membuat saya tertekan adalah tugas sekolah, ujian, dan kegiatan volunteer yang membuat saya terus kepikiran. Tugas ya. Nah, setelah masalah harapan, rencana ataupun tujuan hidup kamu di masa depan terkait pendidikan, karir maupun hubungan pribadi. Nah, apa ada yang membuat kamu khawatir akan terjadi di masa depan? Saya ingin bisa menjalani sekolah dan kegiatan yang saya ikuti tanpa merasa cemas yang berlebihan. Saya juga ingin bisa menikmati kegiatan seperti dulu lagi. Yang paling saya takutkan adalah mengecewakan orang-orang yang sudah percaya kepada saya. Melalui proses konseling ini, perubahan konkret atau perubahan yang signifikan seperti apa sih yang paling kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu? Saya ingin bisa mengurangi rasa cemas, berhenti overthinking, tidur lebih nyenyak, lebih fokus belajar, dan bisa menikmati kegiatan tanpa terus memikirkan hal-hal yang buruk. Jika kita menetapkan tujuan jangka pendek nih,
perilaku atau kebiasaan apa yang ingin kita ubah terlebih dahulu minggu depan? Saya ingin belajar mengendalikan pikiran saya sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu sering overthinking dan bisa lebih tenang saat menghadapi ujian ataupun tanggung jawab. Baik, nah jika nanti kita mencoba mempraktikkan latihan tertentu seperti teknik pernapasan, seberapa siap sih kamu untuk meluangkan waktu mempraktikannya di rumah sebagai tugas mandiri? Saya siap mengikuti proses konseling dan mencoba latihan-latihan yang diberikan seperti tadi teknik pernapasan. Baik, saya ucapkan terima kasih ya karena kamu telah berkenan hadir pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.